Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatus Saadah NIM 160. Di sini saya akan membaca materi tentang korelasi dan regresi. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh atau satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Selanjutnya korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Kalau korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menarik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana memiliki keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetap pi. Korelasi kompleks atau multiple correlation ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Ada 4. Yang pertama melalui skatogram, metode Pearson, metode Spearman, koefisien determinasi. Skatogram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat skatogram membuat kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel apakah linear ataukah non-linear. Selanjutnya ada korelasi dan regresi. Di situ sudah tertera, bisa dilihat di gambar. Ada korelasi positif linear, korelasi negatif linear, korelasi positif non-linear, tidak ada korelasi. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya -1 lebih kecil, R lebih kecil plus 1, R sama dengan -1 korelasi negatif yang sempurna, R sama dengan +1 korelasi positif yang sempurna, R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Rumusnya sudah tertera di situ. Selanjutnya ada tabel koefisien korelasi Pearson dari tahun 2005 sampai 2015 sudah tertera di situ, dan ada rumus sudah tertera di situ, bisa dilihat. Korelasi Spearman-Rag. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif atau data ordinal atau data ranking dengan rumus R sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurangi 1. D sama dengan perbedaan peringkat atau rank antar variabel. Sudah tertera tabel di situ korelasi Spearman dan terdapat rumus lagi. Uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan TF sama dengan N kurangi 2. Formula ujinya. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat A sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikansi korelasi. H0 sama dengan R, H0 dibagi R sama dengan 0 dan HA dibagi R lebih besar 0. Memilih A sama dengan 5%. Uji statistika distribusi T membuat keputusan. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada A sama dengan 5% dengan DF 10 dikurangi 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. T sama dengan RS pangkat N per 2
N kurangi 2 per 1 kurangi R pangkat 2S sama dengan 0,8939. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Selanjutnya regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen dan variabel lainnya atau variabel independen. Jenis hubungan antar variabel ada dua. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Yang kedua hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya ada volume penjualan, gambar hubungan positif dan pengaruh iklan, ada volume penjualan hubungan negatif dan harga yang sudah tertera di situ. Sketogram atau scatter diagram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Sudah tertera di situ ada A hubungan positif linier, B hubungan negatif linier, C hubungan positif non linier, D hubungan negatif non linier, tidak ada hubungan. Metode Lesch-Quartz, bentuk persamaan regresi YI sama dengan B0 ditambah B1 XI plus EI. Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, E sama dengan variabel gangguan, B0 sama dengan nilai konstantan atau intercept, B1 sama dengan nilai slope. Di sini sudah tertera gambar garis regresi. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya atau best fitting line? Metode Lesch-Quartz atau ordinal Lesch-Quartz sama dengan OLS adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi, di mana E sama dengan residual Y sama dengan aktual dan Y sama dengan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma E 2I sama dengan sigma Y1 sama dikurangi Y I pangkat 2. Meminimumkan sigma E 2I sama dengan sigma YI kurangi PO kurangi PI XI pangkat 2. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial tersebut terhadap B0 dan B1. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Terus hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dan dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 X tambah E. Ini adalah volume penjualan atau juta unit dan pengeluaran iklan atau juta Rp. A. Carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode Lesch-Quartz. B. Carilah nilai prediksi penjualan. Nilai slope dan intercept dicari sebagai berikut. Sudah tertera tabel perhitungan persamaan garis regresi dan rumusnya di bawah. Persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0 maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya swap 0,0986 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 100 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya standard error of FC estimates
Ada 3, nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standard error of estimate? Terdapat data perhitungan standard error of estimate. Nilai standard error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Interval estimasi. Regresi untuk prediksi atau estimasi titik atau point estimate. Interval estimasi atau interval estimate digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval yaitu interval keyakinan, confidence atau confidence interval merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. 2. Interval prediksi atau prediction interval merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Formula interval atau keyakinan. Rumusnya sudah tertera di situ. Formula interval prediksi juga tertera rumusnya. Kembali ke contoh T, pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. A, dengan interval keyakinan 95% berapa nilai interval estimasi. B, dengan interval prediksi 95% berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standard error of estimates 5,3329 dan nilai kritis T dengan interval keyakinan 95% dan DF sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6 sebesar 2.447. Terdapat data perhitungan interval estimasi dan interval prediksi. Interval estimasi antara 108,9527 dikurangi 118,2123. Interval prediksi antara 99,7359 dikurangi 127,4291. Standard error of convergence. Kesalahan standar koefisien atau standard error of convergence mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standard error koefisien sebagai berikut, sudah tertera rumusnya di situ. Terdapat 4 rumus. var adalah varian, se adalah standard error, koefisien X sama dengan X kurangi X dan O0 O pangkat 2 dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Koefisien determinasi atau R2 ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi atau coefficient of determination yang mengukur persentase total variasi Z yang dijelaskan oleh variabel independent X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of squares atau TSS. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut explainable sum of squares atau ESS. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of squares atau RSS. Koefisien determinasi R2 terdapat 3 rumus. Kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi R2? Perhitungan koefisien determinasi R2 pada perusahaan A sampai H terdapat rumusnya. Dengan R2 sama dengan 0,9743 berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%, sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Regresi dengan program komputer SPSS. Ada model summary, A prediction constant pengeluaran iklan, koefisien A dependent variable dan volume penjualan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.